Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zosmika Nazila Cinta Diara dari kelas KBJ 1 ingin mempresentasikan tentang pertukaran budaya pentas global. Setiap negara memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda. Budaya dari setiap negara memiliki keunikan dan arti tersendiri. Indonesia bangga memiliki keanekaragaman budaya yang dapat ditampilkan di kancah internasional. Sebagai contoh, wayang kulit yang sudah biasa ditampilkan di berbagai negara di dunia. Begitu juga sebaliknya, budaya dari luar juga dapat masuk ke Indonesia. Pada era globalisasi ini, memungkinkan terjadinya pertukaran budaya di batas global melalui media sosial. Contoh budaya luar negeri yang berpengaruh di Indonesia. 1. Budaya dari negara Timur Tengah. Contoh budaya Timur Tengah yang masuk ke Indonesia adalah makanan kebab. Kuliner dari negara Turki tersebut merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Selain itu, budaya dari negara Timur Tengah banyak masuk ke Indonesia seperti model pakaian gamis. Bahkan kita dapat menemukan pakaian gamis dengan sangat mudah. Agama Islam di Indonesia juga masuk melalui dakwah dari pedagang-pedagang Timur Tengah. Begitu pula kita dapat menemukan orang keturunan Timur Tengah di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran jika penanggalan Tahun Baru Hijriah juga dijadikan sebagai hari besar nasional. 2. Negara Tiongkok. Pertukaran budaya Tiongkok adalah seni bela diri seperti kungfu, feng shui, dan Tahun Baru Imlek. Tiongkok merupakan salah satu negeri yang memiliki kebudayaan tinggi di masa lampau. Hingga saat ini, nilai-nilai budaya tradisional yang menjadi ciri orang Tionghoa adalah harmoni, kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan, dan bakti. Kedatangan etnik Tionghoa ke Indonesia tidak terlepas dari jatuhnya dinasti-dinasti di sana yang telah memicu gelombang imigrasi orang Tionghoa ke selatan terutama Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada masa reformasi Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah Indonesia secara resmi membuka kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut ditandai dengan menerbitkannya keputusan Presiden nomor 19 tahun 2001 pada April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif atau hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya. Kebijakan Gus Dur kemudian disempurnakan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri nomor 19 tahun 2002 tentang hari Imlek sebagai hari libur nasional. Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera pada 8 Juni 1967. Keputusan tersebut menghapus istilah Cina dengan kembali ke etnik Tionghoa. Sampai saat ini Tahun Baru Imlek telah diakui kembali. Negara Jepang dan Indonesia menjalin kerjasama dalam berbagai bidang hal. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran kebudayaan. Bahasa Jepang juga telah banyak dipelajari di instansi-instansi pendidikan Indonesia. Begitu juga sebaliknya dengan bahasa Indonesia. Jepang dapat dikatakan sebagai negara pengekspor terbesar kendaraan bermotor. Jepang termasuk negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jepang memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang unik dan patut diteladani masyarakat Indonesia. Jepang terbiasa dengan kebiasaan baik, yaitu membersihkan sampah. Contohnya pada waktu itu Jepang pernah menunjukkan kebiasaannya dalam pertandingan turnamen sepak bola dunia. Para pendukung membersihkan sampah-sampah yang tercecer di stadion. Sikap itu dibentuk oleh sebuah budaya dalam masyarakat Jepang itu sendiri. 4. Amerika Serikat. Amerika Serikat pada awal berdirinya memberlakukan kebijakan buka pintu bagi para imigran yang datang dari seluruh dunia. Para imigran yang datang ke Amerika kemudian memilih untuk menetap dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta para imigran untuk tidak meninggalkan kebudayaannya dan menetap mempraktikannya selama tinggal di Amerika Serikat. Hal tersebut membuat budaya Amerika Serikat menjadi multikultural,
berbagai macam budaya dunia bercampur seperti budaya country dan cowboy, menjadi salah satu lambang dan ciri khas yang terkenal tentang Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat tidak memiliki kebudayaan khusus dan turun-temurun, melainkan menganggap bahwa budaya mereka adalah untuk berusaha menjadi yang terbaik. Amerika Serikat telah berkembang ke seluruh dunia dalam berbagai bentuk adaptasi. Contohnya, warga Indonesia juga banyak yang telah menetap di Amerika Serikat. Musik Amerika Serikat banyak didengarkan di seluruh dunia, dan film Amerika Serikat juga dapat dilihat dimanapun. Korea Selatan. Penyebaran budaya Korea di negara Asia Timur dan beberapa Asia Tenggara, terutama Indonesia, begitu pesat karena berbarengan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Gelombang Korea atau bisa disebut dengan Hallyu yang mampu memberikan budaya Korea Selatan kepada masyarakat Indonesia dengan baik. Bahkan budaya Korea cenderung mempengaruhi gaya hidup pemuda Indonesia, mulai dari secara musik, gaya berpakaian, makanan, dan cara bersikap hingga produk kecantikan. Contohnya yang masih ramai sekarang adalah menonton konser band Korea, yaitu Blackpink. Orang rela membeli tiket yang sangat mahal untuk melihat idolanya. Hal tersebut merupakan dampak dari pertukaran budaya. Sikap yang harus kita miliki untuk menyaring budaya yang masuk adalah 1. Bersikap selektif, teliti, dan kritis. 2. Memperluas ilmu pengetahuan. 3. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat rasa nasionalisme dalam diri. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari presentasi saya adalah kebanggaan atas jati diri yang dimiliki tidak harus membuatmu menganggap rendah bangsa lain. Tiap-tiap kebudayaan memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing. Justru kita harus merasa bangga atas apa yang kita miliki dan kita harus menghormati identitas bangsa lain. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.